Selamat pagi anak-anak semuanya, yaitu tentunya kelas 5 ya. Pagi ini memang akan menjelaskan kembali yaitu pembelajaran 5B sub 3 PB 3, yaitu tentang ayo mengamati. Nah, di sini anak-anak kamu bisa melihat tayangan yaitu tentang peduli dengan keberhasilan atau dengan kebersihan udara di lingkungan harus dilakukan agar kesehatan organ pernapasan kita tetap terjaga. Nah, sekarang kita perhatikan penggalan teks berikut. Nah, ini teksnya itu, Nina adalah anak yang rajin. Ia selalu merawat tanaman di halaman rumahnya. Halaman rumah Nina menjadi rindang. Udara di sekitar rumah Nina pun terbebas dari polusi. Nah, apakah teks di atas termasuk teks narasi ya anak-anak ya? Mari kita bersama-sama berdiskusi. Hasilnya nanti bisa kalian jelaskan di depan kelas. Dengan apa? Dengan percaya diri anak-anak ya. Kemudian apakah di atas termasuk teks narasi anak-anak? Sekarang kita akan belajar, yaitu yang kita pelajari hari ini. Sebentar ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mulai lagi yaitu tentang pembelajaran lanjutnya, yaitu tema 5B subtema 3 PP 3. Nah, di sini kalian bisa mengamati, yaitu ayo mengamati tentang sepenggal teks yang kita perhatikan, yaitu di sini ada peduli dengan kebersihan udara di lingkungan harus dilakukan agar kesehatan organ pernapasan kita tetap terjaga. Nah, pengalaman menjaga lingkungan tersebut dapat kita tulis dalam sebuah teks narasi. Nah, ini ada teks narasi sepenggal teks yaitu tentang Nina. Nah, di sini Nina, teksnya itu, Nina adalah anak yang rajin. Ia selalu merawat tanaman di halaman rumahnya. Halaman rumah Nina menjadi rindang. Udara di sekitar rumah Nina pun terbebas dari polusi. Nah, jadi apakah teks di atas ini termasuk teks narasi anak-anak? Nah, jadi kita nanti bisa mendiskusikan lalu menjelaskan hasilnya. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu menjelaskan teks narasi, terus menjelaskan akibat bertanggung jawab terhadap lingkungan, terus menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi sikap yang kita akan kembangkan yaitu pertama harus percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, anak-anak, Nina dari teks tersebut Nina menulis cerita tentang pengalamannya, yaitu mengunjungi nenek di desa. Nah, nanti kalian bisa membuka teksnya, yaitu tentang menjelaskan teks narasi di sini, yaitu membaca teks tentang pencemaran udara di kota. Kalian bisa membuka buku halaman 90. Nah, di sini saat hendak berkunjung ke rumah nenek di desa, Nina diantar ayahnya melewati daerah perkotaan. Nah, daerah perkotaan, Nina sangat jarang jalan-jalan di perkotaan. Saat melewatinya, Nina merasa pandangannya kabur. Nah, sepertinya Nina melihat kabut tipis yang menyelimuti perkotaan. Namun Nina pun bertanya kepada ayahnya tentang kabut tipis itu. Ayah Nina menjelaskan bahwa kabut tipis itu adalah polutan. Polutan itu berasal dari gas buangan kendaraan dan pabrik. Gas itu membumbung tinggi hingga seperti kabut yang menyelimuti perkotaan. Tuh, anak ya. Jadi kita bisa membaca teks tadi dalam buku kalian, yaitu halaman 90, pencemaran udara di kota. Nah, dari teks tersebut, setelah kita membaca teks tersebut,
Lalu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Ini, apa topik permasalahan dalam teks tersebut? Nah, topiknya tentunya apa? Pencemaran udara di kota. Terus yang kedua, bagaimana keadaan perkotaan yang dilihat oleh Nina? Tadi Nina melihat perkotaan itu ada pandangannya, menurut Nina tadi merasa pandangannya kabur. Nah, itu kabur. Nina seperti melihat kabut tipis yang menyelimuti perkotaan. Kemudian, apa penyebab terjadinya pencemaran udara di kota? Misalkan pencemarannya banyak sekali anak-anak ya, yaitu gas yang membumbung tinggi, yaitu dari asap pabrik tadi, terus buangan kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik itu. Jadi gas tersebut bisa mengganggu di perkotaan tadi. Jadi adanya pencemaran udara di kota tadi. Kemudian bagaimana cara mengatasi pencemaran tersebut? Nanti kita akan jelaskan bahwa kita dapat menggunakan kendaraan pribadi saat hendak menempuh perjalanan jauh. Misalkan sekarang ya, seperti ayah mengantar kedua nenek ke desa nenek. Jika hendak menempuh yang jauh, yang dekat sebaiknya kita menggunakan kendaraan umum atau berjalan saja. Itu cara mengatasi pencemaran udara. Kemudian dengan cara itu paling tidak kita dapat sedikit mengurangi polusi udara. Itu dijelaskan oleh ayah Nina. Itu cara bagaimana mengatasi pencemaran tersebut. Lalu bagaimana mengatasi asap pabrik? Apakah pabrik itu harus ditutup? Nina tadi bertanya pada ayahnya. Tidak mungkin kita menutup pabrik karena banyak orang yang hidup dengan bekerja di pabrik. Jadi Nina tadi mendiskusikan bersama ayahnya. Ayah Nina menambahkan bahwa selain menggunakan kendaraan pribadi dengan bijak, kita harus melakukan penghijauan. Terus penghijauan itu dilakukan dengan cara menanam pohon di sekitar lingkungan kita. Selain di tengah-tengah kota, sebaiknya disediakan juga hutan kota. Itu anak-anak ya. Jadi jika sudah ada hutan kota, kita tetap harus memelihara atau menambah pohon yang sudah ada. Jadi apa kesimpulan teks tersebut? Kesimpulan teks tersebut adalah kita harus tetap menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Ya, contohnya tadi menanam pohon di lingkungan sekitar kita, terus adanya hutan kota. Hutan kota itu biasanya ada di tengah-tengah kota. Jadi kalau kita berniat akan membawa banyak bibit pohon dari desa nenek untuk ditanami di rumah maupun di sekolah, itu bisa. Jadi otomatis kita bisa termasuk mengatasi tentang pencemaran udara di kota itu anak-anak. Jadi intinya di sini Nina pergi ke desa nenek bisa membawa bibit-bibit yang ada di sana di bawah kota untuk penanaman pohon di lingkungan sekitarnya. Itu cara mengatasi pencemaran tersebut, dan kesimpulannya tadi supaya kita tetap memelihara atau menanam pohon yang sudah ada. Itu anak-anak ya. Lanjut terus. Sekarang kita ayo mengamati. Pelajaran 3 ini ayo mengamati, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian akibat tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan, satu adanya apa? Pencemaran lingkungan. Ini yang A itu pencemaran lingkungan. Yang B sumber penyebaran penyakit. Yang C
meningkatnya kriminalitas, kemudian banjir, terus aturan tidak berjalan dengan baik. Nah, di sini apa akibat bila sampah rumah tangga ditimbun di dalam tanah? Nah, kalau ditimbun, terus apakah menimbun sampah dalam tanah merupakan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan? Tuh, jadi kita akan memahami tentang hal-hal tersebut. Jadi pencemaran lingkungan itu membuat mengganggu yang termasuk mengganggu lingkungan kita, pencemaran lingkungan itu. Jadi akibatnya itu sangat fatal sekali terhadap kehidupan, terutama kehidupan manusia. Nah, di sini bertempat tinggal di lingkungan yang bersih merupakan keinginan setiap manusia, ya anak ya. Jadi lingkungan bersih itu membuat tubuh sehat, terhindar dari penyakit. Namun masih ada warga yang tidak bertanggung jawab, yaitu terhadap lingkungan. Contoh sikap tidak bertanggung jawab yaitu membuang sampah sembarangan, terus mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan. Nah, ya anak ya, terus menumpuk sampah sehingga menimbulkan lalat, terus membakar sampah di sekitar pemukiman, terus menggunakan pupuk berbahan kimia, ya. Kemudian tidak melaksanakan jasa bakti untuk membersihkan lingkungan serta mencoret dinding, itu termasuk akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Terus tidak mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar seperti pemilihan RT atau musyawarah. Nah, di sini apabila kita menerapkan sikap-sikap di atas secara terus-menerus, lambat laun akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan kita. Nah, akibat tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan antara lain sebab berikut, yaitu satu tadi, yaitu pencemaran lingkungan yang sebutkan ini tadi memang ya, yaitu pencemaran lingkungan. Di sini adalah salah satu contoh pencemaran lingkungan adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu dapat disebabkan oleh siapa? Oleh pelaku membakar sampah dekat pemukiman. Jadi pembakaran sampah menghasilkan asap yang dapat mengganggu pernapasan. Jadi pencemaran udara itu sangat mengganggu. Misalkan ada lagi udara sekitar pertumpukan sampah berbau tidak sedap, itu juga sangat mengganggu pernapasan kita. Dan yang kedua ini ya, sumber penyakit, sumber penyebaran penyakit. Nah, di sini salah satu sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan, sampah yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor, anak-anak ya. Jadi kita jangan sampai membuang sampah sembarangan, karena kita harus bisa menyediakan tempat sampah supaya sampah tidak berserakan. Jadi kalau membuang sampah di tempat sampah ya, supaya lingkungan kita tidak kotor dan tidak ada sumber penyakit tuh. Karena salah satu penyakit yang ditimbulkan karena lingkungan kotor itu itu anak-anak, yaitu diare, terus demam ya. Sumber penyakit tadi ya diare, demam, terus demam berdarah dan mutaber, itu akibat dari sumber penyebaran penyakit. Nah, ketiga yaitu meningkatkan kriminalitas. Nah, maksudnya di sini jadi keamanan lingkungan itu merupakan tanggung jawab seluruh warga. Salah satunya sikap bertanggung jawab adalah mengikuti ronda. Nah, ini kalau di desa itu anak-anak sering dilakukan itu ya, ronda malam itu, penjagaan di pos kamling itu. Jadi kegiatan ronda itu dapat mencegah kejahatan di sebuah lingkungan. Nah, untuk nomor 3 ini. Terus setiap anggota masyarakat yang menempati lingkungan tersebut wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan menjalankan yaitu piket setiap minggunya. Jika warga memiliki sikap tanggung jawab, maka kejahatan
maka kejahatan dapat itu meningkat jika warga tidak memiliki sikap tanggung jawab. Tapi kalau kita selalu menjaga keamanan, otomatis kriminalitas tidak akan terjadi atau paling tidak menurun lah. Itu. Kemudian yang selanjutnya itu akibat adanya tidak ada sikap bertanggung jawab, yaitu banjir. Nah, banjir di sini setiap warga itu banjir merupakan itu setiap warga harus bertanggung jawab terhadap kebersihan di selokan. Nah, ini kalau waktu hujan, kalau selokan itu mampet, ya, itu akan menimbulkan banjir anak-anak ya. Jadi warga tidak boleh membuang sampah di selokan. Tuh, jika tanggung jawab ini tidak dilakukan, selokan penuh dengan sampah, bisa saat hujan bisa terjadi aliran tersumbat, terus lingkungan mengakibatkan aturan tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi itu bisa kalau airnya meluap akan terjadi banjir itu. Jadi selain itu hubungan yang terjadi antar tetangga juga tidak terjalin harmonis anak-anaknya kalau warga tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan itu. Jadi sebaiknya kalau kita sama-sama bertanggung jawab, maka dari poin-poin dari pencemaran lingkungan, sumber daya penyebaran penyakit, meningkatnya kriminalitas, banjir, aturan tidak berjalan dengan baik, itu akan kalau kita sudah melaksanakan tanggung jawab tidak akan terjadi anak-anak ini. Jadi bisa masalah aturan tidak berjalan dengan baik itu karena apa? Karena mereka tidak bertanggung jawab, sehingga hubungan mereka tidak harmonis anak-anak. Tapi kalau kita melakukan dengan baik, maka hubungan tetangga, hubungan masyarakat akan berjalan dengan baik itu anak-anak. Jadi di sini akibat bila sampah rumah tangga ditimbun di dalam tanah, maka akan terjadi ini tadi, pencemaran lingkungan ya anak-anak ya. Terus jadi pembahasannya sudah saya sebutkan tadi dari awal tentang sumber daya penyebaran penyakit, meningkatnya kriminalitas, terus banjir, terus aturan tidak berjalan lancar dengan baik itu. Jadi intinya pencemaran lingkungan itu sangat mengganggu kehidupan manusia di sekitarnya. Terus sumber penyakit tadi seperti contoh penyakit diare, mutaber, demam berdarah itu. Terus kalau meningkatnya kriminalitas karena masyarakat tidak bertanggung jawab atas keamanan lingkungan. Terus banjir itu kalau masyarakat lingkungan itu selalu membuang sampah seenaknya atau membuang sampah sembarangan, selokan akan jadi mampet. Jika hujan lebat akan menimbulkan banjir. Terus aturan tidak berjalan dengan baik karena apa? Karena warga atau sekitar tidak menjalankan aturan berjalan dengan lancar dan baik, maka timbulnya tidak ada keharmonisan antar tetangga itu anak-anak ya, kalau aturan tidak berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut ayo baca. Jadi memang ini akan menjelaskan cara saling menghargai, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati jenis usaha orang lain akan menciptakan suasana yang nyaman dan sejahtera. Jadi hari ini kita menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, sudah dijelaskan bahwa manusia disebut juga sebagai apa? Makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Itu. Jadi manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Karena manusia sebagai makhluk sosial ekonomi berarti manusia senantiasa melakukan kegiatan ekonomi. Untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Telah kita ketahui bahwa bersama kegiatan usaha ekonomi di masyarakat sangat beragam. Jadi setiap jenis kegiatan ekonomi seperti produksi
distribusi dan konsumsi juga melibatkan orang banyak, anak-anak ya. Nah, itu tadi. Jadi Memnani menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi masyarakat tadi ya. Itu pertama, sikap saling menghargai dan menghormati jenis usaha orang lain akan menciptakan suasana yang nyaman dan sejahtera. Nah, di sini ada pertanyaan nantinya ya. Pertanyaannya itu ada siapa saja pihak yang berperan sebagai produsen, distributor dan konsumen. Nah, di sini dijelaskan bahwa karena manusia itu disebut juga sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, maka manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi siapa saja pihak yang berperan sebagai produsen, distributor dan konsumen ya. Produsen tentunya orang yang menciptakan produksi, terus dan distributor orang yang menyalurkan, sedangkan konsumen orang yang memakai itu. Jadi melibatkan kegiatan ekonomi itu yaitu tadi produksi, distribusi dan konsumsi ya. Jadi melibatkan banyak orang. Nah, contoh hubungan antar kegiatan ekonomi diantaranya adalah pemilik usaha akan berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan yang dimilikinya. Karyawan akan memperoleh upah atau gaji dari pemilik usaha. Nah, itu. Kemudian setelah itu barang hasil produksi disalurkan kepada konsumen atau masyarakat dengan bantuan distributor. Nah, itu jadi produsen itu orang yang memproduksi dan disalurkan ke konsumen. Nah, yang menyalurkan konsumen adalah distributor. Nah, jadi produsen itu orang yang pemilik usaha tadi, produsennya. Terus kalau sudah menghasilkan barang disalurkan ke konsumen, yaitu dengan bantuan siapa? Distributor. Terus kemudian kalau sudah sampai ke konsumen, bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini anak-anak. Jadi konsumen orang yang memakai gitu ya. Memakai. Jadi keberagaman jenis usaha dan kegiatan ekonomi tersebut tidak membuat masyarakat saling terpecah belah dan berkelompok. Sikap saling menghargai dan menghormati jenis usaha orang lain. Nah, ini kedua pertanyaannya, mengapa kita perlu bersikap saling menghargai kegiatan usaha ekonomi di masyarakat. Nah, yaitu sikapnya apa? Saling menghargai dan menghormati jenis usaha orang lain ya, akan menciptakan apa? Suasana nyaman dan sejahtera. Contohnya dalam proses pembuatan baju ini ya anak ya, pembuatan proses sebuah baju seragam sekolah. Terus itu banyak pihak yang berperan seperti petani kapas, pekerja pabrik benang, penjahit, penjual baju seragam, grosir atau eceran, dan orang tua siswa. Kemudian bagaimana cara agar seluruh pelaku kegiatan ekonomi mendapatkan keuntungan? Nah, bagaimana cara agar seluruh pelaku kegiatan ekonomi mendapatkan keuntungan? Jadi saling bekerja sama. Terus itu tadi sikap-sikap saling menghormati dan menghormati jenis usaha orang lain tadi supaya mendapatkan suasana nyaman dan sejahtera itu tadi anak ya. Terus ini yang keempat, tuliskan 3 contoh sikap saling menghargai jenis usaha ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Nah, contohnya kalau kita memberikan contoh di lingkungan kita itu warung. Nah, warung itu menjual berbagai kebutuhan. Nah, jadi sikap saling menghargai jenis usaha ekonomi itu misalkan kita tidak membuat suasana yang tidak diinginkan, contohnya merusak harga. Nah, kita harus bersaing sehat
jadi tidak merusak ekonomi masyarakat di sekitar kita. Kita harus membangun relasi-relasi dengan baik, itu anak-anak. Jadi intinya apa? Saling menghargai dan menghormati. Kemudian bagaimana jika tidak ada sikap saling menghargai antar pelaku kegiatan ekonomi? Nah, di sini akan terjadi itu tadi, tidak ada keharmonisan anak-anak ya. Jadi kalau sikap tidak ada sikap saling menghargai, jadi akan membuat suasana tidak nyaman. Nah, tidak ada keharmonisan antar tetangga juga, itu yang ditimbulkan, tidak ada sikap saling menghargai. Nah, itu anak-anak. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya. Sekarang kita pada pembahasan 3, yaitu ayo mengamati, menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, kalian bisa mengamati gambar di samping ini anak ya, tayangan ini, gambar di samping. Gambar ini itu adalah sebuah gambar tentang jual beli ya, ini jual beli, ini orang ada yang membeli, ada penjualnya. Nah, ini jadi kalian bisa membuat tag mengenai gambar tersebut tentang sikap menghargai kegiatan usaha ekonomi di masyarakat. Tuh. Lalu kita akan merangkum juga apa yang sudah kita pahami. Nah, pertama, menjelaskan teks narasi, kemudian menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, terus menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, teks narasi tadi kan sudah disebutkan bahwa teks narasi tentang pengalaman tadi, yaitu Nina mengunjungi rumah neneknya di desa. Nah, itu tadi. Jadi teks narasi merupakan teks yang berisi rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dan dijabarkan dari urutan awal sampai akhir, itu namanya narasi. Jadi saya ulangi, teks narasi adalah teks yang berisi rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dan dijabarkan dari urutan awal sampai akhir. Nah, kemudian akibat. Nah, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Akibatnya banyak sekali anak-anak tadi, akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, contohnya membuang sampah sembarangan, ini untuk nomor 2 itu ya, untuk akibat ini. Terus mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan, kemudian menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat, kemudian membakar sampah di sekitar pemukiman, terus menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman, tidak melaksanakan kerja bakti, terus mencoret dinding, tidak mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar seperti contohnya pemilihan RT atau musyawarah atau kerja bakti, itu anak-anak ya. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi masyarakat. Caranya tadi untuk menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat, yaitu kita sudah memberikan contohnya, yaitu tidak saling menjatuhkan. Jadi kita harus menghargai kegiatan ekonomi, tentunya misalkan seorang distributor bisa membuat menyalurkan barangnya dari produsen ke konsumen itu. Jadi menghargai kegiatan ekonomi masyarakat itu dengan cara apa saja? Itu dengan cara yang baik anak-anak ya, saling menghargai. Sikap kita itu saling menghargai dan menghormati jenis usaha orang lain. Supaya apa? Supaya kita menciptakan suasana yang nyaman dan sejahtera itu. Contohnya dalam proses pembuatan baju itu kita bisa melibatkan, yaitu contohnya petani kapas, terus pekerja pabrik benang, terus penjahit, sampai penjual baju seragam grosir atau eceran, itu juga melibatkan orang tua siswa. Nah, di sini ini
Jadi intinya kita harus saling menghargai dan menghormati itu anak-anak ya. Terus apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, agar lebih menarik kamu harus mempunyai usul. Nah, itu anak-anak ya. Nah, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dan penjelasan bisa bermanfaat bagi kalian. Itu anak-anak ya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya ayo berlatih nanti dibahas di dalam pertemuan lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.